Kalau Bu Mila mentornya memang belum ada. Jadi oke, jadi setelah Pak Amin itu Pak Mustaqim ya? Oke, Bu Mila nanti dikeakhirkan berarti ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Pak Mentor, Pak Dr. Siap, Haji Bu. Hairul Saleh. Terima kasih Pak Recording in atas Ya, waktunya. progress. Pak hadir juga bersama sama-sama, kita Bu. penguji Pak Dr. Insinyur Pak Ahmad Firdaus MM. Pak Amin, kita akan memulai seminar rancangan aktualisasi Pak Amin. Pak Amin akan memaparkan maksimal di 10 menit. Kalau bisa langsung ke isu yang Pak Amin angkat setelah 6 bulan berada di UIN ya. Pak Amin akan mengangkat apa? Kemudian nanti akan ada penguatan dari Pak Mentor, disusul nanti terakhir akan ada saran, masukan, juga pertanyaan mungkin dari penguji ya. Maka Pak Amin dipersilahkan. Waalaikumsalam. Ya. Recording stopped.
Hmm. Oke, Pak Amin tidak usah detail ya. Kalau ke jadwal nanti bisa kita baca ya. Pak Amin ini waktu kemarin perasaan ada evaluasinya menghilang ya? Nggak ada ya? 5 kegiatan aja. Oh iya, iya, iya. Ya, oke. Nanti mungkin ditambahkan sebelum nanti penguji juga akan memberikan masukan. Kalau dari saya mungkin itu harus selalu ada bagaimana evaluasi kegiatan itu. Apakah berhasil, apakah nanti akan dilanjutkan, bagaimana ya nanti hasilnya gitu ya. Juga tindak lanjut survei juga harus ada kayaknya. Setelah survei dilakukan survei harus ada tindak lanjut tentunya ya mau diapakan. Apakah puas atau tidak puas gitu ya mahasiswa ya. Mungkin itu ya kalau dari saya dua aja. Nanti selebihnya akan disampaikan oleh penguji. Untuk selanjutnya kepada Pak Mentor Pak Dr. Haji Hairul Saleh MAG kami persilakan. Mangga Pak untuk memberikan penguatan apa yang akan dilakukan oleh Pak Amin nantinya ya membuat bank judul nih, bank judul Ya, terima kasih skripsi. atas dari judul ya. Ya, Terima kasih Bu iya. atas waktunya yang sudah diberikan ke saya. Ada Sama-sama. beberapa hal yang harus dikemukakan, dikonfirmasi sebetulnya ya, dikonfirmasi kepada Pak Amin Muhammad Amin ini. Jadi dari aspek judul, pembuatan bank judul melalui website. Ini saya sebagai pengelola ya, dengan beberapa teman sebagai pengelola di jurusan, sebetulnya memang pembuatan bank judul ini sebetulnya sudah ada, sebetulnya ya. Bank judul Sudah ini ada. sudah ada, tetapi memang masih manual. Ini kan Masih persoalannya, manual Pak masih ya. manual. Jadi kalau kumpulan judul sebetulnya sudah ada, tetapi masih manual. Oleh karena itu, Manual. hari ini ada terobosan yang dilakukan oleh Pak Amin Ya, sebetulnya di jurusan menjadi terbantu ya, menjadi terbantu sehingga mempermudah akses mahasiswa untuk mengklasifikasikan atau mencari judul yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Nah, memang ada catatan yang harus ditambahkan dalam pembuatan website ini.
secara spesifik kepada Pak Amin ya. Sebab memang jurusan hukum tata negara ini memiliki konsentrasi besar. Konsentrasi besarnya itu pada tiga keterampilan keilmuan ya, 3 kompetensi keilmuan. Kompetensi keilmuan yang pertama itu adalah siasah dusturia, berarti berkaitan dengan konstitusi. Nah, apakah juga di sini menurut saya biar mahasiswa gampang mengaksesnya, maka harus dipilah kembali. Jadi dispesifikkan kompetensi yang judul itu harus disesuaikan dengan kompetensi keilmuan. Jadi kalau judul yang pertama berdasarkan atas dasar siasah dusturia, maka judul-judul siasah yang memiliki arsiran dengan siasah dusturiah langsung spesifik, Pak Amin ya. Yang kedua, siasah maliyah. Nah, siasah maliyah itu langsung ada muncul siasah maliyah. Yang ketiga itu adalah siasah dauliyah, langsung muncul siasah dauliyah. Nah, itu kenapa perlu dikembangkan menjadi spesifik, karena memang hukum tata negara yang dikelola oleh Fakultas Syariah dan Hukum memang memiliki ciri yang sangat rinci. Kalau secara keseluruhan hukum tata negara ini dalam skema ilmu pengetahuan ilmu hukum, maka hukum tata negara itu peminatan sebetulnya ya. Ini harus dipahami secara dari awal filosofi keilmuannya dulu. Nah, kalau di hukum tata negara klasifikasi hukum tata negara adalah bagian dari ilmu hukum, gitu ya, di universitas lain. Nah, maka hukum tata negara berbanding lurus dengan misalkan saja hukum perdata dan pidana. Nah, itu sudah jelas hukum tata negara sudah jelas banyak. Nah, tapi kalau di PTKIN itu sudah spesifik klasifikasi ilmunya. Jadi hukum tata negara dispesifikasikan lagi menjadi basis ilmunya 3. Nah, berarti skripsinya pun 3 nanti. Itu satu catatan yang pertama. Sebab targetnya kan akan mempermudah akses mahasiswa untuk mencari judul. Yeah. Karena akan mempermudah akses mahasiswa mencari judul, berarti kalau mahasiswa ingin mencari judul A, langsung muncul. Gitu ya, siasah dusturia langsung muncul siasah dusturia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipermudah di websitenya itu juga, Pak Amin, itu tidak usah terlalu banyak skripsi atau hanya judul saja misalkan ya. Jangan hanya judul saja, tapi yang harus bisa diakses itu adalah abstraknya. Ya, saya kan belum tahu apakah Pak Amin ini akan memunculkan hanya rangkaian judul-judul saja, gitu ya, atau Pak Amin akan memunculkan di website itu bisa mengakses PDF skripsinya, gitu ya. Nah, kalau misalkan mau PDF skripsinya itu kan terlalu besar juga ya, sebab mahasiswa menjadi sulit juga kalau semua skripsi dimunculkan. Kalau hanya judul juga itu belum mencerminkan nanti, Pak Amin. Jadi kalau menurut saya ditambahin. Tidak hanya judul, tapi bisa dilihat abstraknya. Sebab kan skripsi itu muaranya di abstrak gitu. Karena kalau abstrak sudah muncul, sudah. Kira-kira begitu tuh yang harus ditambahkan. Prinsip dasarnya Pak Amin harus nanti harus mempermudah. Jadi akses itu mudah. Jangan banyak fitur tapi malah jadi susah. Mahasiswa itu lebih baik udah ini fokus ke judul, kemudian abstrak sudah mempermudah. Itu mungkin masukan Pak Amin, masukan yang bisa saya berikan ke Pak Amin. Kalau Pak Amin akan memberikan tanggapan, dipersilahkan Pak Amin. Itu mungkin Bu. Oke, terima kasih Pak Mentor atas masukannya buat Pak Amin yang secara umum memang mendukung ya untuk pembuatan website ini dengan catatan tidak hanya judul, mungkin abstrak atau mungkin kayak Teh Lina pakai Slims Pak Amin, karena kalau PDF masuk ke website mungkin berat. Teh Lina itu pakai Slims dalam pembuatan bank skripsinya. Nah, nanti mungkin Pak Amin akan berkonsultasi lagi dengan mentor apakah tetap di website tapi memunculkan tambahannya abstrak, mungkin itu ya. Untuk selanjutnya kepada penguji Pak Dr. Firdaus, dipersilakan Pak Fir.
Ya, terima kasih Mbak Rati. Kami hormati Bapak Mentor, Bapak Dr. Hairul Saleh, dan juga peserta ya, Pak Muhammad Amin. Kalau saya sih lebih pada perbaikan aja ini ya, rancangan supaya nanti pada saat pelaksanaan habituasinya sudah tidak bingung lagi. Yang pertama terkait dengan penulisan tujuan dan manfaat. Itu karena subbabnya tujuan dan manfaat, tulislah satu tujuan ya, tujuannya apa, kemudian dua manfaat. Nah, manfaat itu terkait dengan manfaatnya bagi peserta, bagi organisasi, dan juga bagi stakeholder ya. Nanti diperbaiki penulisannya. Kemudian ruang lingkup juga, ruang lingkup itu batasi pada substansi kegiatannya sesuai judul, kemudian lokusnya di mana, dan waktu pelaksanaannya kapan. Tentunya selaras dengan waktu pelaksanaan habituasi ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kemudian pada saat melakukan analisis isu, khususnya USG ya, kalau USG itu jangan keseluruhan isu lagi di USG. Jadi yang dipilih 3 terbaik dari isu terpilih yang dilakukan analisis USG ya, nanti diperbaiki lagi. Kemudian di kegiatannya sama seperti yang tadi disampaikan Pak Mentor. Jadi sebelum Anda membuat bank judul skripsi, Anda lakukan dulu pembuatan desain pengembangan websitenya. Jadi jelas desain pengembangannya seperti apa, termasuk sel-selnya apa saja yang mau Anda tambahkan di situ. Mungkin ada tambahan fitur-fitur apa di situ. Nah, itu Anda desain dulu gitu ya. Baru jelas, nanti Anda diskusikan lagi dengan mentor, baru dilakukan pembuatan bank deskripsinya, ditambahkan satu kegiatan itu. Kalau tadi Mbak Ranti sudah menambahkan beberapa kegiatan, tadi Anda silakan diakomodir. Kemudian untuk aktualisasi nilai, ini dari sekian kegiatan Anda cuma 13 ya, sedikit sekali. Jadi upayakan aktualisasi nilai itu sampai minimal 30. Makanya lakukan identifikasinya per tahapan. Jadi kalau satu kegiatan tahapannya ada 4 kegiatan, setiap tahapan itu Anda identifikasi nilai apa aja gitu ya, sehingga bisa dihasilkan banyak nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan di setiap kegiatan. Dan terakhir, daftar pusakanya belum ada. Ya. Oke, demikian Mbak Rati. Makasih Mbak Rati. Oke, terima kasih Pak Fir atas masukannya kepada Pak Amin ya, Pak Amin. Mungkin nanti bisa dicatat ada beberapa perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Dengan demikian, secara umum aktualisasi yang akan Pak Amin lakukan bisa kita lanjutkan, Pak Amin. Kita ada perbaikan juga dan ada penambahan nanti ya Recording in tentang progress. aktualisasi nilai-nilai juga. Mungkin untuk rancangan aktualisasi Pak Amin sekian, kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai. Nanti kita akan melakukan perbaikan ya Pak Amin ya. Mangga, terima kasih Pak Mentor, Pak Dr. Hairul Saleh atas ketersediaan waktunya. Boleh ya. Boleh lab ya. Terima Boleh kasih mangga Pak. Ya, Bu Ranti, Pak Ahmad, terima kasih. Ya. Amin, terima sama-sama. kasih. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.